warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masnasi Hombing, NIM 0307-192057, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan melakukan mini riset pada mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Adapun judul mini riset saya yaitu Sistem Pengelolaan Manajemen Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Pak, nama saya Umi Masnasi Hombing dari mahasiswa UIN Medan. Ini mewawancarai Bapak mengenai mutu pendidikan yang ada di sekolah ini, Pak. Sebelumnya, Pak, boleh diperkenalkan dulu nama Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Suciandika dan di sini saya mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selain itu juga di sini Bapak mendapat tanggung jawab sebagai wakamat bidang sarana dan prasarana, dan jabatan ini telah saya duduki selama 2 tahun ini, dan saya masuk di Asahan ini baru 3 tahun di 2019. Berarti masih terbilang baru ya, Pak? Ya, benar, masih baru. Baik, langsung ke pertanyaannya, Pak. Untuk strategi mutu pendidikan apa yang diterapkan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri? Mengenai strategi mutu pendidikan di Asahan ini sesuai dengan visi misi sekolah. Visi kita adalah Islami, Qurani, prestasi dan peduli lingkungan. Di sini kita memiliki mutu bagaimana siswa dan siswi kita lebih memiliki spiritual dan akhlak yang baik. Selain itu juga anak-anak kita dididik agar dapat dan memiliki prestasi pada event-event baik itu lokal ya, khususnya daerah kisaran maupun daerah yang sifatnya mencakup luas provinsi. Dan selain itu juga kita di sini diberikan pengertian bahwasanya kita harus peduli terhadap lingkungan. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita ini harus bisa merawat dan selalu menjaga agar tumbuh-tumbuhan dapat kita lestarikan, karena memang jantung dan udara adalah penting bagi kehidupan kita saat ini. Makanya sekolah kita adalah sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata setingkat provinsi, dan kemarin itu kita mendapatkan piagamnya di Jakarta. Berarti, Pak, visi dan misi di sekolah ini sudah hampir semua terlaksana dengan baik? Kalau menurut saya pasti ada hambatan, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, bahkan dalam hal pembiayaan. Jadi kalau Bapak bilang sudah terjalan ini semua, mungkin saya bisa jawab tidak. Tetapi alhamdulillah semua apa yang menjadi visi harus kita selesaikan, dan memang proses dan tahapnya itu apalagi dalam masa pandemi saat ini lambat. Tetapi begitu pun kita memiliki keinginan bersama-sama, baik itu guru, siswa, dan semua yang berada di Asahan ini agar visi kita itu dapat berjalan. Menurut Bapak, apakah mutu pendidikan di sekolah ini sudah berjalan dengan baik? Menurut saya pribadi, alhamdulillah. Tapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, pasti ada hambatan. Apalagi dalam keadaan masa pandemi seperti ini. Tapi kalau boleh Bapak memberikan presentasinya di angka 75% lebih. Kenapa demikian? Walaupun di masa pandemi seperti ini, sekolah tetap membuat kegiatan-kegiatan. Ya, walaupun masuknya secara berjenjang, tapi kegiatan itu terus kita laksanakan untuk peningkatan mutu serta peningkatan prestasi pada anak-anak. Contohnya, setiap pagi kita melaksanakan kegiatan Ta'limul Quran. Kemudian kegiatan event-event
Yang ada kemarin MTQ, anak-anak kita banyak menerima penghargaan dan juara. Dan selain itu juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kita di sini menanamkan bagaimana anak-anak kita di sini memiliki akhlak dan memiliki sosial yang tinggi, sehingga saya bisa prestasikan 75%. Kenapa demikian? Karena memang pada hakikatnya pandemi sekarang ini yang membuat visi dan misi tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk ekstrakurikuler tadi kan Pak, selama pandemi ini masih berjalan atau tidak? Sempat tidak berjalan, tetapi kemarin kita dapat pemberitahuan dari Bupati bahwasanya zona kita ini zona hijau. Berarti kita boleh masuk tetapi dengan gelombang. Dengan keadaan seperti itu, maka kegiatan ekstra tetap kita jalankan. Tetapi dengan peraturan tetap harus menaati protokol kesehatan. Untuk sarana prasarana di sekolah ini Pak, kan seperti yang kita ketahui kan Pak, kalau misalnya mutu pendidikan yang baik itu, sarana dan prasarana pendidikan itu adalah salah satu faktor pendukung. Menurut Bapak, sarana dan prasarana di sekolah ini apakah bisa menjadi faktor pendukung untuk mutu pendidikan di sekolah ini? Sarana prasarana adalah salah satu faktor utama untuk perkembangan mutu, itu benar. Kalau saya lihat di Makassar ini khususnya, sarana dan prasarana baik itu di bidang olahraga, baik itu di bidang pengetahuan, buku-buku, baik itu di bidang kegiatan kesenian, alhamdulillah sudah tercukupi. Tetapi jujur masih belum sempurna. Kenapa demikian? Karena kita tahu persis bahwasanya banyak mutu pendidikan lain sebagai bentuk peningkatan mutu yang ada di sekolah. Contoh mutu pendidikan guru, mutu pendidikan anak-anak. Jadi mengenai kelengkapan-kelengkapan itu maka dibagi secara baik dan digunakan juga dengan cara baik. Jadi intinya adalah mengenai sarana, Bapak rasa secara pribadi sudah cukup tetapi belum sempurna. Selanjutnya Pak, bisa Bapak jelaskan bagaimana perencanaan pengembangan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Asahan ini Pak? Rencana pengembangan mutu di Asahan ini ada beberapa komponen yang telah kami bicarakan dan itu sudah berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Guru beserta para wakamat. Satu, pengembangan mutu guru. Guru-guru di Asahan diberikan kebebasan dalam pengembangan kemampuan serta mutu untuk kemajuan dalam pendidikan. Contohnya, guru diberikan kebebasan dalam seminar-seminar atau pembekalan diklat-diklat, baik itu online maupun offline. Yang kedua, peningkatan mutu siswa. Di sekolah ini, siswa dibekali dengan berbagai hal untuk pengembangan mutu mereka, contohnya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Dan di sini juga ada klub-klub, baik itu sifatnya pembelajaran dan sifatnya keagamaan. Contoh klub tilawatil Quran, kemudian klub riset dan klub robotik. Jadi perkembangan mutu untuk siswa di sini juga menjadi prioritas kami. Selanjutnya, mutu dalam pengawasan. Jadi semua kegiatan tersebut akan selalu diawasi dan diberi penilaian oleh Bapak Kepala Madrasah. Dan yang terakhir, mutu sarana dan prasarana. Mengenai sarana dan prasarana di sekolah kita, setiap tahun akan kita adakan rapat. Bagaimana supaya kedepannya apa yang menjadi prioritas dalam alat atau sarana prasarana, dan itu menjadi prioritas utama yang harus dikembangkan di kemudian hari selanjutnya. Menurut Bapak sendiri, apakah sekolah ini sudah termasuk ke dalam kategori sekolah yang memiliki mutu pendidikan yang baik? Kalau menurut saya pribadi sudah. Kenapa demikian? Dibuktikan dengan bahwasanya
Sekolah Man Asahan ini mendapatkan SK langsung dari pusat. Sekolah kita ini Man Asahan plus keterampilan dan plus riset. Jadi menandakan bahwasanya Man Asahan ini mampu dan Man Asahan ini bisa sebagai Man keterampilan dan riset, sehingga sekolah kita mendapat SK langsung dari pusat. Selanjutnya Pak, untuk sejarah di Man Asahan ini Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit? Mengenai sejarah, ya pertama karena saya baru, mungkin saya tidak begitu tahu persis sejarah Man Asahan, tapi berdasarkan beberapa sumber mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Sejarah singkat Man Asahan. Man Asahan ini sudah ada dari tahun 1990, dan pada saat itu namanya bukan Man Asahan tapi Man Kisaran. Dan Man Kisaran ini adalah Man persiapan filial dari Man Tanjung Balai, dan lokasi belajarnya pun masih menumpang dengan Min filial yang pada saat itu letaknya di Mutiara Kisaran. Dan selanjutnya, seiring dengan perkembangan Man persiapan yang begitu besar, maka tahun 25 Oktober tahun 1993 Man Kisaran itu resmi menjadi Man negeri yang bukan pilihan. Di masa pemerintahan Bapak Dr. Andus Muhammad Hadi KS, Man Asahan sudah mulai berkembang pelan-pelan tapi pasti. Dan selanjutnya tahun 2007 pada kepemimpinan Bapak Dr. Andus Abdul Muin, Man Asahan makin berkembang dan setara dengan madrasah-madrasah serta sekolah umum yang ada di Asahan. Sehingga hingga saat ini tahun 2021 kepala sekolah kita itu Bapak Ramli SIGPD, Man Asahan ini juga merupakan Man yang diminati sekolah favorit yang ada di Kisaran. Dan perkembangannya juga alhamdulillah sekolah kita ini sering memenangkan event-event yang ada di Kisaran ini. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya Pak. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.